Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulia Raihanati dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS analisis keuangan syariah milik saya. Soal nomor 1A. Apakah yang dimaksud dengan likuiditas perbankan syariah? Likuiditas masuk ke dalam analisis rasio keuangan syariah bagian pertama. Yang dimaksud dengan rasio likuiditas adalah penggambaran kemampuan sebuah perusahaan atau bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas adalah hal yang penting dimiliki oleh perusahaan agar perusahaan dapat mengatasi kendala-kendala dalam menangani kewajiban jangka pendeknya. Soal nomor 1B. Buatlah contoh perhitungan likuiditas bank syariah dan interpretasi terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 3 Pasal 8 Tahun 2004. Untuk pengertian rasio likuiditas sendiri sudah saya jelaskan di nomor 1. Nah, adapun dari rasio likuiditas itu ada 4 jenis. Untuk jenis yang pertama, rasio lancar atau disebut current ratio. Yang kedua, rasio cepat. Yang ketiga, rasio kas atau disebut cash ratio. Lalu yang keempat, net working capital to total asset atau disebut sebagai rasio aset lancar terhadap total aset. Sebelumnya mohon maaf untuk interpretasinya terhadap Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 3 Pasal 8-nya yang tahun 2004 itu saya searching di Google tidak ada, hanya ada sampai pasal 7 langsung lompat ke pasal 10. Untuk pasal 8 dan 9-nya tidak ada. Mohon maaf. Soal nomor 2. Apa yang kamu ketahui tentang analisis Camel dan RGEC? Metode Camel merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu kondisi bank sebagaimana tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek rentabilitas, aspek likuiditas, aspek sensitivitas pada risiko pasar. Lalu RGEC merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan profil risiko. Indikator penilaian yang ada dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan unit syariah. Soal nomor 2B. Kenapa di Indonesia menggunakan analisa RGEC? Pengertian analisa RGEC sudah saya jelaskan di nomor yang sebelumnya. Lalu alasan kenapa di Indonesia menggunakan analisa RGEC dikarenakan di Indonesia itu sering terjadi kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang dimaksudkan di sini adalah seringnya ada mogok dalam membayar. Pihak peminjam itu sering mengalami ketidakmampuan dalam membayarkan kewajibannya kepada bank. Lalu mengukur dan mengendalikan perusahaan itu sangat diperlukan agar dana atau pinjaman yang diberikan oleh bank itu dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan rumus rentabilitas yang EBIT atau earning before interest and tax atau disebut pendapatan sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva dan dikalikan 100%. Untuk total aktiva yang saya miliki di soal ini ada 2.400.000. Lalu
EBIT-nya ada 400.000. Jadi saya menghitungnya 400.000 per 2.400.000 dikalikan 100% menjadi 16,67%. Jadi rentabilitas yang dimiliki oleh perusahaan ini ada 16,7%.